Oke. Di zaman sekarang kita nggak pernah bisa lepas dari apa itu yang namanya internet. Dari bangun tidur udah pegang HP, sampai mau tidur pun kita masih scroll sosmed. Tapi pernah nggak sih kamu mikir kita udah gunain internet dengan bijak apa belum? Halo teman-teman, nama saya Ridho Akmalianto Abi di Prodi Seni Musik Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas hal yang penting loh tentang literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan Nah, jadi apa sih literasi digital itu? Sederhananya gini, literasi digital itu bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi bukan sekedar kita cuma pegang HP doang ya guys ya, tapi juga ngerti cara memilah informasi, tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang hoax, dan punya etika di dalam media sosial. Kalau kita nggak punya literasi digital, dampaknya juga lumayan serius loh guys. Misalnya, kita jadi gampang banget percaya berita hoax. Lihat info dikit, langsung share tanpa menyelam dulu bagaimana kebenarannya. Apa itu hoax? Gimana cara mengatasinya? Apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya, buat nambahin pengunjung website biar banyak iklan, banyak duit itu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang gak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan membaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Terus bisa juga kecanduan media sosial, scroll sosmed, terus scroll TikTok, Instagram, sampai kita lupa waktu sendiri. Katanya memang bahaya ya Om. Tapi banyak riset yang sudah dilakukan kalau penggunaan sosial media bisa memiliki dampak buruk bagi kesehatan mental dan psikis. Tapi yang jelas, bukan buruk kayak gitu. Menurut sumber dari media Fox, ada peningkatan 25% pada anak remaja yang berpikiran untuk melukai diri sendiri atau ya, seperti itu. Lalu pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama karena depresi. Mungkin kalian bingung apa hubungannya antara sosial media dan depresi. Sebenarnya, fitur dan cara kerja sosial media selalu berusaha menyodorkan konten-konten yang keren dan bagus. Alhasil, konten tersebut kemudian menjadi perbandingan atas diri kita, dan akhirnya dapat menimbulkan rasa iri hati, cemas, yang berujung kepada depresi, karena beranggapan rumput tetangga selalu lebih hijau dari kita. Kecanduan. Bahkan bisa lebih kecanduan dibanding rokok. Menurut data dari Hootsuite, rata-rata orang Indonesia bermain sosial media sebanyak 3 jam 14 menit per hari. Salah satunya dikarenakan sosial media punya fitur menarik yang bisa diukur seperti likes, komen, views, followers, yang bisa bikin kita happy ketika kita mendapatkan hal itu. Yang kemudian bikin kita terus posting konten-konten terbaik kita, bahkan sampai menghabiskan waktu bermenit-menit, berjam-jam, untuk foto, edit, pilih filter, foto, edit lagi, demi buat dapetin likes. Bahkan ada juga yang terlibat cyberbullying, entah jadi korban, ada juga yang menjadi pelaku. Cyberbullying itu apa ya Om? Dan kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah bajak akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying, sob. Dan yang terpenting, data pribadi kita juga bisa disalahgunakan kalau kita nggak hati-hati loh guys. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita punya literasi yang baik, itu juga banyak banget manfaatnya buat kita loh. Kita jadi lebih kritis dalam menerima informasi, nggak gampang percaya, apalagi nyebarin hoax. Kita juga bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal positif, di antaranya untuk belajar, mencari skill baru, mencari pengetahuan baru di luar akademis. Selain itu, kita juga lebih bijak dan sopan dalam berinteraksi di media sosial. Nah, kabar baiknya, literasi digital itu bisa dilatih loh guys. Caranya gimana ya? Yang pertama,
cek dulu kebenaran berita tersebut sebelum kita share. Kedua, batasi penggunaan gadget, jangan sampai dan jangan mau kita dikontrol sama teknologi ya guys. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan di media sosial. Ingat, di balik layar masih ada manusia juga loh guys. Dan yang terakhir, jaga data pribadi kalian, jangan sampai sebar-sebarin data pribadi di internet. Bahaya, takut hanya sama. Jadi teman-teman, literasi digital itu bukan sekedar kemampuan tambahan, melainkan literasi digital itu juga kebutuhan di era sekarang. Dengan jadi pengguna digital yang cerdas, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan menghindari dampak negatifnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya Bapak, saya meminta nilai yang tinggi sekali karena saya sudah mengulang 2 kali di matkul ini. Terima kasih Bapak.